Ini apa yang saya sampaikan tadi, kita juga melakukan hilirisasi. Ya. Nanti saya jam 10 akan rapat mengenai hilirisasi di sektor boksit. Nikel sudah, ya. Nah, bahkan kita akan menjadi nanti produsen baterai terbesar di dunia. Ya. Itu melipatkan nilai tambah luar biasa. Habis ini kita akan boksit. Nah sekarang inflasi. Inflasi ini memang tidak mudah. Satu ya, karena rupiah kita kan nilainya turun. Kedua, kita mengandalkan produk-produk sebagian besar kita juga tidak bisa produksi sendiri. Misalnya terigu, kedelai ya kita juga impor. Gula juga kita kurang, kita impor. Belum minyak juga kita juga impor. Jadi tidak mudah. Tetapi ada satu kata kunci yaitu kolaborasi, kerjasama dalam hal pengendalian inflasi. Dengan kerjasama itu maka kita bisa berhasil ya menekan angka inflasi kita terakhir 5,95 turun ke 5,7, 5,42 gitu ya. Bahkan di barat itu kan rata-rata 10% ke atas, kita 5,42. Nah, kerjasama antar pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur ya dengan pemerintah pusat itu. Bayangkan Sinta, Kementerian Dalam Negeri itu tiap hari Senin jam 8 pagi, itu rapat dengan seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia. Gitu. Kami di Kementerian Perdagangan memantau hampir ribuan pasar setiap pagi. Jadi saya tiap pagi itu sarapannya cabai rawit, cabai keriting, telur, ayam, harga-harga, beras dan sebagainya. Apa rahasianya? Ya kerjasama tadi. Kalau ada satu produk kebutuhan pokok yang naik 5% saja, itu pemerintah segera bereaksi. Ya, apakah diberikan subsidi transportasi, bisa juga subsidi harga, sehingga harganya akan tetap stabil. Misalnya bawang putih itu bawang merah itu dari Sumatera Barat dan dari Brebes. Ya. Kalau naik di Kalimantan, maka ongkos kirim dari Brebes ke Kalimantan ditanggung oleh pemerintah daerah. Atau bawang merah dari Sumatera Barat, kalau datang ke Jakarta, kalau Jakarta mahal, maka ongkosnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga harganya bisa stabil. Gitu. Itu satu, kerjasama antar pemerintah daerah. Diambil dari dana budget yang tidak terduga itu 2%. Para pengusaha juga begitu. Begitu minyak goreng naik sedikit, kita panggil, kita undang. Pelaku-pelaku di sektor minyak goreng ini kita berunding. Ini keadaan kita begini, kita berharap ya yang ada DMO, kita buat DMO itu domestic market obligation, hampir 10% harus dipenuhi dengan harga yang kita sepakati bersama. Lainnya silakan ekspor, ambil untung sebanyak-banyak silakan. Tapi yang keperluan dalam negeri kita harus semua setuju. Jadi prinsipnya kita diskusi kerjasama antar pemerintah daerah juga dengan para pengusaha. Baru-baru ini harga ayam, telur, sekarang telur masih naik. Saya undang pelaku usaha di sektor peternak ayam, petelur juga. Kita undang, kita bicara. Apa yang menjadi kendala, apa masalahnya, apa yang kita bisa lakukan. Dan akhirnya itu juga bisa kita atasi. Memang ada yang tidak mudah, misalnya cabai. Begitu musim hujan cabainya gagal, ya. Cabai gagal harganya akan meningkat dan ini kita datang juga kita jelaskan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, ya, para pelaku yang ada di pasar. Cabai naik sementara karena panennya gagal akibat curah hujan yang tinggi. Kita katakan mungkin sebulan, setengah bulan dia akan bisa normal kembali. Sehingga pasar itu tenang, tidak bergejolak, oleh karena itu harga bisa stabil kembali. Kira-kira itu antara lain Sinta yang kita lakukan. Paling penting adalah pemerintah memang harus di depan. Tidak bisa menghindari persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Kita harus di depan mengambil inisiatif kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama antar instansi, Bulog, Badan Pangan, Mendagri, pemerintah daerah, kerjasama dengan para pelaku usaha tidak boleh menimbun dan seterusnya. Sehingga inflasi kita bisa tekan sedemikian rupa. Seperti ini bawang merah ini sekarang harganya 35 ribuan sampai 40 ribuan. Cabai keriting itu 40 ribuan sampai 50 ribuan. Tapi cabai rawit sekarang agak mahal sedikit.
Ya gitu, Sinta. Baik Pak, lalu Pak selanjutnya ini kalau kita bicara mengenai bahan-bahan atau barang yang memang masih impor, bagaimana Pak caranya untuk kita bisa tetap menjaga agar harga masih tetap dapat dikendalikan, lalu juga daya Baik. beli masyarakat masih Contoh, dapat tetap contoh, terjaga? kedelai. Kedelai itu para pengrajin pengusaha tahu tempe itu teriak. Karena tempe harganya sampai per kilonya kedelai dari 10.000, 11.000 sekarang sudah 13.000 lebih. Jadi naiknya sudah hampir berapa? 30%, ya. Tentu itu akan teriak itu ya. Para pedagang tentu juga konsumen ya. Kenaikan yang begitu tinggi tentu akan sangat memberatkan. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil langkah-langkah. Saya usulkan rapat dengan Pak Presiden sektor pangan, kemudian saya usulkan ini harus diambil alih oleh Bulog. Nah akhirnya Bulog ditugaskan untuk mengimpor kedelai sebanyak 350.000 ton Bulog. Dan Bulog nanti akan membeli dengan harga 11.000 atau 12.000, tapi dijual kepada pasar. Kalau harga 11.000 belinya maka jualnya 10.000. Kalau belinya 12.000 maka dijual kepada di pasar harganya 11.000. Nah, dengan begitu, dengan harga kalau kita anggap rata-rata 11.000 saja, maka harga tempe, harga tahu akan terkendali sesuai dengan yang kita harapkan. Itu antara lain langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, Sinta. Itu yang impor tadi. Baik Pak, lalu selanjutnya ini kan kalau kita perhatikan Pak beberapa waktu lalu begitu ya Pak, Bulog menyarankan impor beras untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah, namun Kementan menyatakan siap mengisi dari pasokan petani. Nah sebetulnya kalau Kemendak menilainya seperti apa Pak? Kemendak itu tidak ikut dalam hal berapa jumlahnya sebetulnya. Kita menjaga stabilisasi. Nah, oleh karena itu sebetulnya Kemendak ini berkali-kali menyatakan tidak setuju impor. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Buat apa kita impor? Dengan kita kerjakan dalam negeri itu, maka kita bisa swasembada. Misalnya buah-buahan. Kalau cuma lengkeng kering, buat apa kita impor? Itu. Sayur-sayuran timun di sini tumbuh banyak, ngapain kita mesti impor? Gitu. Kami sebetulnya ingin sekali agar kita berdaulat di bidang pangan. Nah, hanya memang sudah 3 kali rapat beras ini, ya, Presiden perintahkan agar kita membeli beras untuk menambah stok Bulog. Bahkan sudah dirubah. Kalau kemarin membeli gabah harga paling mahal 4.000, 450, sekarang dibalik. Ya, Bulog boleh membeli gabah semurah-murahnya, bukan semahal-mahalnya. 4.000, 450. Artinya Bulog bisa membeli gabah 5.000 rupiah, 5.500. 6.000 pun bisa dibeli. Itu. Kemarin Bulog membeli beras paling mahal 8.200. Susah untuk dapat beras. Sekarang kita rubah, Presiden sudah setuju, Bulog boleh membeli beras paling murah 8.200. Bahkan terakhir saya dengar Bulog akan membeli beras 10.200. Ya. Tapi ini Bulog nggak dapat. Tidak mendapat yang diharapkan. Karena masing-masing mungkin para pelaku, para konsumen, ya, para petani juga sudah mengambil beras yang masih disimpan tempatnya. Nah tentu kalau cadangan beras kita ini tidak mencukupi, tidak sampai 1,2, tentu itu akan membuat confidence-nya kita turun. Ya. Nah oleh karena itu dalam rapat kabinet diputuskanlah, walaupun saya tidak setuju. Sudah keputusan rapat kabinet. Ya, kalau ini seminggu Bulog nggak bisa nambah stok, 2 minggu nggak bisa nambah, 3 minggu tidak bisa tambah, bahkan saya diminta untuk cari untuk membeli. Ternyata kita tidak bisa dapat. Ya. Akhirnya rapat kabinet memutuskan merintahkan kepada Bulog untuk membeli persediaan beras 500.000 di luar negeri. Kapanpun kalau diperlukan bisa diimpor. Nah, tentu izin impornya pada akhirnya ke tempat saya. Kalau sudah keputusan kabinet untuk kepentingan nasional, ya Kementerian Perdagangan harus mengalahkan egonya. Karena ini kepentingan lebih besar dan beras kita nggak boleh main-main. Ya, oleh karena itu kita sudah beri izin kepada Bulog untuk membeli memperkuat cadangan di luar negeri sebanyak 500.000 ton. Kapan dimasukkan? Nanti tentu mereka yang akan lebih tahu. Ya. Kapan perlu, kapan tidak, atau cukup stoknya di luar negeri. Tentu Bulog, Badan Pangan akan lebih memahami soal ini. Itu kira-kira sih.